Untuk kali ini kita akan setting internet gateway lagi dengan ketentuan yang sudah diberikan adalah kita mempunyai sebuah internet yang diberikan oleh ISP dengan IP 192.168.1.1/24 dan gateway yang dari ISP adalah 192.168.1.1. Kemudian kita mempunyai sebuah mikrotik atau router board yang nantinya digunakan untuk manajemen jaringan. Berikutnya adalah kita juga mempunyai sebuah PC atau laptop untuk meremote mikrotik kita. Selanjutnya adalah untuk setting internet gateway ini, kita hubungkan dulu mikrotik dengan sumber internet. Kita pasangkan kabel di Ether 1, kemudian kita hubungkan ke sumber internet. Kemudian kita juga hubungkan PC untuk meremote router board mikrotik kita ke Ether 2. Karena kita akan setting ini secara full DHCP, nantinya pendistribusian IP dari router board ini ke PC yang di bawahnya adalah secara otomatis atau dynamic. Kemudian untuk setting internet gateway-nya juga secara dinamik atau DHCP. Kemudian kita juga di Ether 2 ini nantinya ada sekitar 13 PC yang akan terhubung dengan router board kita. Untuk tahap ini, jika PC dan router board sudah terhubung dengan benar, dan Ether 1 juga sudah terhubung dengan benar dengan sumber internet atau ISP, kita bisa setting mikrotik kita melalui aplikasi Winbox. Kita bisa masuk ke Winbox. Untuk masuk Winbox, tampilan awal di Winbox adalah seperti ini. Jika sudah terhubung dengan benar, maka mikrotik akan muncul informasi seperti ini di tampilan Winbox-nya. MAC address, IP-nya masih kosong, identitinya, nama mikrotiknya, versi, dan seri dari mikrotik. Kemudian untuk login di awal, kita memasukkan login user adalah admin dan passwordnya adalah kosong. Kemudian kita klik connect. Untuk tampilan menu Winbox setelah login adalah seperti ini. Langkah awal yang harus kita persiapkan adalah kita berikan nama di mikrotik kita. Karena ini akan menjadikan sebuah identitas ke mikrotik yang akan kita konfigurasi. Kita berikan nama. Kita apply. Oke. Kemudian juga kita berikan user untuk mikrotik kita. Yang nantinya user ini bertujuan yang mampu atau yang bisa mengakses mikrotik kita hanya orang-orang yang akan diberi akses. Misal kita bisa berikan nama. Untuk grupnya adalah full. Tujuan pemberian grup ini full untuk pemberian akses secara penuh atau konfigurasi secara penuh di mikrotik kita. Kemudian kita bisa isikan password. Jika sudah, kita apply dan OK. Di sini ada dua user, admin dan algo dalam. Saran saya adalah untuk di user admin kita disable saja, agar user dari admin ini tidak bisa login. Kemudian karena ini udah kita disable, jadi kita masuk lagi Winbox dengan menggunakan user kita. Kita masukkan password, kita connect. Status ini kita sudah memberikan identity router kita. Di nama di sini sudah ada namanya. Berarti sudah bisa. Kemudian kita akan membuat internet gateway secara DHCP.
Kita masuk ke menu IP, DHCP client. Tapi sebelum itu, untuk mempermudah kita dalam identitas interface-nya, kita bisa berikan nama di menu interface, kemudian kita berikan nama. Tujuan pemberian nama ini agar nantinya kita bisa mengetahui ether yang kita gunakan itu mempunyai fungsi atau tujuan yang seperti apa. Kita bisa menamai interface untuk ether 1 adalah untuk internet. Kita apply. Oke, untuk ether 2, ini tujuan untuk ether 2 adalah untuk ke lokal atau ke komputer yang di bawah MikroTik. Kita apply. Oke. Kemudian kita masuk ke menu IP, masuk ke DHCP client. Untuk tahap ini kita bisa tambahkan DHCP client. Untuk interface-nya adalah kita pilih interface ether yang mengarah ke internet. Jadi kita pilih yang ether 1. Untuk use peer DNS dan use peer NTP-nya kita centang saja atau default-nya seperti ini. Dan default-nya juga yes. Kita apply, kita oke. Pada tahap ini kita sudah mendapatkan internet. Akan tetapi internet ini baru masuk ke router kita. Dengan ditandai adalah kita sudah dapat IP, kemudian status ini adalah bound. Kemudian kita coba cek di terminal, kita ping google.com. Berhasil, berarti internet sudah masuk ke router kita. Kemudian yang harus kita setting adalah kita menambahkan IP address ke ether 2. Untuk interface yang di sini, kenapa sudah muncul? Karena saat kita menambahkan DHCP client, otomatis yang di address di sini juga akan tampil. Kemudian kita tambahkan IP untuk di ether 2. Kita berikan IP. Karena tadi kita di topologi kita diharapkan untuk membuat klien atau host di bawah MikroTik adalah sekitar 13 PC atau komputer, berarti kita berikan /28. /28 ini berarti kita ada sekitar 14 klien atau 14 host. Yang dimana /28 ini adalah total IP-nya adalah 16. Dikurangi 2 yaitu di network, dan yang IP terakhir adalah broadcast. Kita apply, kita oke. Kemudian tahap berikutnya adalah kita masuk ke IP lagi. Kita berikan DHCP server untuk ether 2. Kita pilih DHCP server, kita pilih DHCP setup, kita pilih yang ether 2. Next. Ether 2, kita next. Bentar, kita lihat dulu untuk interface-nya apakah sudah benar. 192.168. Masuk DHCP server, kita DHCP setup, kita pilih yang ether 2, kita next. DHCP space ini biasanya akan terisi otomatis, akan tetapi kita juga bisa mengisikannya IP yang di ether 2. 192.168.2/28. Bisa kita isikan network. /24.
Untuk address give out ini adalah IP yang diberikan secara DHCP ke interface Ether 2 dari 192.168.2.2 sampai 192.168. Ini harusnya adalah 25, bukan 254, karena tadi kita mengisikannya adalah /28. Kenapa tadi salah? Karena kita lupa untuk interface ini adalah di Ether 2. Mohon maaf, kita apply, kita oke. Kemudian kita masuk ke DHCP server. Kita masuk di sini, kita pilih yang Ether 2 lokal. Dia akan otomatis terisi. Kita next. Kemudian gateway-nya kita isikan seperti ini atau otomatis sudah terisi seperti ini. Kita next saja. Untuk pemberian address atau pool, dia juga secara otomatis 192.168.2.2 sampai 2.14. Kenapa satu tidak muncul? Karena satu sudah dipakai untuk di mikrotiknya. Kita next saja. DNS ini adalah DNS yang tadi diberikan oleh ISP. Kita next. Untuk list team ini adalah waktu sewa IP yang diberikan ke komputer yang di bawah mikrotik selama 10 menit. Kita juga bisa menggantinya 20 menit, 30 menit, atau sesuai kebutuhan. Kita next. Untuk tahap ini, berarti IP sudah bisa diberikan secara otomatis ke komputer yang di bawah mikrotik. Akan tetapi, pada tahap ini, untuk internet belum bisa sampai ke komputer yang di bawah mikrotik atau ke 13 komputer tersebut karena kita belum menambahkan fitur atau rule di firewall. Caranya adalah kita klik IP, firewall, terus kita berikan NAT, kita tambahkan, kita masuk ke tab general, kemudian untuk chain-nya ini kita pilih yang source NAT, kemudian untuk out interface adalah Ether yang mengarah ke sumber internet. Tadi untuk Ether ini adalah Ether 1, kemudian kita masuk ke tab action, actionnya adalah masquerade. Kita apply, kita oke. Sampai pada tahap ini, berarti internet seharusnya sudah bisa digunakan di komputer yang di bawah mikrotik. Kita bisa coba, kita cek. Di sini kita masuk ke cek adapter, kita lihat untuk di IP versi 4-nya kita harus obtain dulu. Kita oke. Kita tunggu sebentar. Pada tahap ini, IP yang diberikan sudah secara dinamik atau otomatis ke PC kita. Di PC ini, saya mendapatkan IP 192.168.2.14. Seperti itu. Kita bisa cek apakah komputernya sudah terhubung ke internet. Kita bisa melalui CMD. Kita bisa ping google.com. Enter. Untuk tahap ini berarti internet sudah masuk ke router dan sudah bisa masuk ke PC yang ada di bawahnya router. Seperti itu. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih.